Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Putri Devitasari dengan NIM 11210251110 kelas 4A. Dalam video kali ini saya akan mereview atau membahas sebuah tokoh yang sangat terkenal, yaitu Al-Khawarizmi. Nah, seperti yang banyak kita tahu juga, Al-Khawarizmi adalah ilmuwan yang menyumbangkan pemikiran terbesarnya pada bidang matematika. Al-Khawarizmi juga banyak banget dikenal dengan sebutan Bapak Matematika Dunia, sekaligus penemu aljabar dan angka nol. Tidak hanya itu juga, Al-Khawarizmi ini juga menemukan asal-usul serta kegunaan angka 1-9, di mana tertulis dalam kitabnya yang berjudul The Book of Addition and Subtraction by the Method of the Calculation of the Hindus. Oke, masuk ke biografi dari Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ini memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Ia lahir di sebuah desa kecil bernama Al-Khawarizm yang saat ini dikenal dengan nama Khiva di Uzbekistan tahun 780 Masehi. Namun ilmuwan Barat dan Eropa itu familiar dengan nama dia, yaitu mengenal si Al-Khawarizmi ini dengan nama Al-Khawarizm, dengan nama algoritmus atau algoritma. Nah, saat masih kecil juga, orang tua Al-Khawarizmi ini membawanya pindah ke sebuah daerah selatan di kota Baghdad. Di Baghdad inilah Al-Khawarizmi belajar banyak sekali ilmu pengetahuan, dan dia tuh sangat semangat dalam menuntut ilmu. Hingga pada saat beliau remaja, tepatnya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid tahun 786 sampai 809 Masehi, Al-Khawarizmi ini sudah diangkat menjadi anggota di Bait al-Hikmah yang disebut juga sebagai Wisma Kearifan atau House of the Wisdom di kota Baghdad. Nah, Bait al-Hikmah ini adalah lembaga penerjemahan, pusat penelitian ilmu pengetahuan, juga sebagai perpustakaan besar yang didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Tempat tersebut menjadi ruangan berkumpulnya para ilmuwan. Nah, setelah masa Khalifah Harun ar-Rasyid ini berakhir, digantikan sama Khalifah Al-Ma'mun tahun 813 sampai 833 Masehi, Baghdad ini terus menjadi pusat perdagangan dan pusat ilmu pengetahuan. Nah, mewarisi kecintaannya kepada ilmu pengetahuan, Khalifah Al-Ma'mun ini sadar bahwa ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang bisa membuat salah satu dari kunci peradaban. Nah, saat pertama kali diangkat menjadi anggota Bait al-Hikmah, Al-Khawarizmi ini bekerja sebagai ilmuwan. Di sana juga dia terus banyak belajar ilmu pengetahuan, terutama ilmu-ilmu alam dan ilmu matematika. Nah, semasa hidupnya Al-Khawarizmi ini terus mengabdi dalam bidang pendidikan serta riset keilmuan. Hal ini terus membuatnya sangat terbuka terhadap sumber-sumber ilmu pengetahuan yang berasal dari Yunani, India, bahkan Romawi. Nah, dalam pemikiran dan karya Al-Khawarizmi, kecintaan Al-Khawarizmi terhadap ilmu pengetahuan ini sudah mendorongnya untuk mempelajari bahasa Sanskerta juga bahasa Yunani. Setelah mahir dan menguasai bahasa-bahasa tersebut, Al-Khawarizmi ini kemudian memulai menerjemahkan beberapa buku. Misalnya seperti buku India yang berjudul Siddhanta yang berisi ilmu astronomi itu juga berhasil dia terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Begitu juga buku buku geografi yang ditulis sama Ptolemeus, seorang ilmuwan Yunani, juga berhasil dia terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, karena kemampuannya dalam menerjemahkan buku-buku tersebut membuat pengetahuan dan pemikiran Al-Khawarizmi ini dalam bidang-bidang sains semakin cemerlang. Keterbukaannya dalam mengadopsi ilmu-ilmu pengetahuan dari manapun membuat Al-Khawarizmi ini melahirkan banyak karya. Karya paling terbesarnya itu adalah Aljabar. Bukunya yang berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Aljabar wal Muqabalah atau The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing menjadi pondasi penting dalam aljabar di era modern. Aljabar juga menjadi materi yang paling banyak dipelajari di dunia ini sampai saat ini, bahkan hari ini juga. Karyanya ini juga
tidak terlepas dari pemikiran ilmuwan Yunani yang bernama Diopantus. Nah, berangkat dari karya Diopantus tersebut, Al-Khawarizmi ini menemukan banyak sekali permasalahan dan kesalahan yang cukup sulit untuk dipahami. Dari situlah, Al-Khawarizmi ini belajar dan kembali menyempurnakan aljabar. Ia mengembangkan tabel rincian trigonometri yang paling banyak yang memuat fungsi sinus, kosinus, tangen, kotangen, dan juga konsep diferensiasi. Karena penemuannya itu, Al-Khawarizmi ini dinobatkan menjadi Bapak Aljabar. Bahkan, pemikir-pemikir barat pun mengakuinya. Sekian video review tentang Al-Khawarizmi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.